Kepala BPJS Dr. Radia Nasmasari, yang kami hormati Kadis Kominfo dan seluruh Bapak Ibu dan RSUD yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kiranya acara soft opening SIMRS RSUD Sidikalang pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, untuk memulai acara kita akan mulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita mendengarkan laporan panitia dari Badan Dirut RSUD Bapak Dr. Samuel Saragi MK Inpen SPPK. Kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Jua-jua, Horas, Jua-jua. Yang kami hormati Bapak Bupati Dairi, Dr. Edi Kalenate Brutu. Yang kami hormati Pak Sekretaris Kabupaten Dairi, Pak Budianta Binem, SDAK MRB. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, Dr. Henry Manik, MKes. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Dairi, Pak Arianto Tinambunan, SP MSI. Yang kami hormati Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Dairi, Ibu Romi. Selamat datang Bu di RSUD Sidikalang Bu. Yang kami hormati juga dari BPJS Kabupaten Dairi, Ibu Sari, terima kasih. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu di RSUD Sidikalang dalam acara soft opening SIMRS dan pembukaan kembali ruang ICU di RSUD Sidikalang. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan laporan singkat kegiatan soft opening SIMRS RSUD Sidikalang Anja dan pengaktifan kembali ICU kita yang ada di rumah sakit. RSUD Sidikalang dengan arahan dari Pak Bupati kita, Dr. Edi Kalenate Brutu, terus menghimbau kepada RSUD melakukan reformasi pelayanan, peningkatan pelayanan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Dairi. Salah satunya yang ditekankan Pak Bupati adalah perlunya digitalisasi di RSUD Sidikalang. Dengan anjuran dan arahan tersebut, di RSUD Sidikalang sudah diterapkan pemakaian SIM Anja
yang akan di soft opening pada hari ini. SIM Kerja RS ini, ya, ini adalah merupakan suatu sistem yang sudah dibangun, ya, dan dirancang sehingga memudahkan manajemen rumah sakit di dalam mulai penginputan data, implementasi, dan semuanya karena sudah terkoneksi ke seluruh ruangan yang ada di RSUD Sidikala. Ada beberapa regulasi tentang perlunya implementasi dari SIM RS Kanja ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, bahwa setiap rumah sakit wajib untuk melakukan pencatatan pelaporan semua kegiatan yang ada di rumah sakit melalui SIM RS rumah sakit. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, Tata Kelola Sistem Informasi Kesehatan, dan termasuk Sistem Informasi Upaya Kesehatan. Dan ketiga, Permenkes Nomor 82 Tahun 2013 tentang Standar SIM RS, bahwa setiap rumah sakit wajib mempergunakan SIM RS. Pak Bupati, kami melaporkan bahwa sejak Maret 2022 sampai saat ini, ya, RSUD Sidikalang sudah memakai SIM RS, terus melakukan pendampingan dari tim IT yang sudah ada di RSUD Sidikalang. Yang sekarang ini tim IT di RSUD Sidikalang juga sudah lengkap dengan adanya programmer, jaringan, dan tim IT yang lain, sehingga kami dapat melakukan pembenahan sampai ke ruangan-ruangan sehingga semua mampu melakukan dan memakai SIM RS kita. Satu yang menjadi kebanggaan kami Pak Bupati, bahwa ibu-ibu orang tua kami yang sudah tua-tua juga di ruangan semuanya sudah bisa memakai SIM RS, Pak. Jadi memang ini menjadi motivasi buat kami bahwa seluruhnya orang tua kami juga sudah sanggup untuk memakai aplikasi, apalagi yang muda harus bisa semuanya. Ada beberapa keuntungan, kelebihan dengan adanya SIM RS ini. Yang pasti pertama, antrian kita yang selama ini panjang untuk mendaftar itu sudah berkurang sekali. Kenapa? Karena semua pasien sudah bisa mendaftar secara online. Ya, apakah itu langsung ke ruang admisi, nanti akan kita lihat sendiri. Kemudian ada melalui konsul box juga, dan anjungan mandiri juga, dan melalui mobile JKN. Kita di RSUD juga sekarang sedang mengembangkan satu aplikasi supaya nanti aplikasi itulah yang bisa kita daftarkan di Android, sehingga semuanya bisa mendaftar dari satu aplikasi, apakah itu pasien yang umum ataupun pasien yang JKN. Kemudian yang kedua, bisa mengetahui jumlah ketersediaan tempat tidur yang ada di RSUD Sidikalang. Yang ketiga, melihat jadwal dokter yang bertugas. Dan yang keempat, yang paling penting juga adalah penyusunan laporan menjadi lebih mudah, penyajian dan data real time. Bapak Ibu yang terhormat, selain manfaat tadi, kami dari RSUD Sidikalang memang mengakui ada kelemahan sedikit sekarang karena kondisi kami sering ada gangguan di jaringan. Karena mungkin karena posisi server kami juga tidak di sini, sehingga sering tergangguan jaringan ini membuat sedikit terganggu di pelayanan. Mungkin ini yang menjadi kekurangan sedikit supaya bisa menjadi berbenah kami ke depan. Untuk hari ini Bapak Ibu, selain kita opening di SIM RS kita juga kembali mengaktifkan ICU kita yang kemarin sempat ditutup. Perlu kami beritahu sedikit bahwa ICU kita itu sudah dibuka kemarin tahun 2017. Ya, 2017 sampai Desember 2017 sampai Desember 2019 berjalan. Tetapi karena ada beberapa hal yang harus dipenuhi, sehingga
BPJS tidak mengcover pelayanan di ICU sehingga harus dilengkapi dulu ditutup sementara karena akan merugikan kepada rumah sakit. Di Agustus 2020 itu diaktifkan kembali karena sudah dipenuhi semuanya pemeriksaan laboratorium, regulasi yang lengkap sampai Agustus 2021 dan sudah terlayani dengan jumlah 122 pasien. Akan tetapi di Agustus di 2021 kita mendapat bantuan dari DAP itu untuk pemeliharaan ICU, sehingga sementara di-stopkan dulu pelayanan di ICU, kita persiapkan semuanya. Sampai sekarang sudah kita lakukan persiapan yang benar-benar standar dengan akreditasi. Semua alat-alat kita yang ada di situ sudah kita perbaiki, kemudian dikalibrasi dari BPFK, dan yang terakhir hari Senin yang lalu Ibu dari BPJS sudah turun dan dari Kawan Jagir sudah turun untuk lakukan kredensial di ICU kita dan nyatakan layak untuk operasional kembali. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon izin Pak Bupati, semoga dengan launchingnya Cimeres kita di RSUD Srikalang dan pembukaan kembali kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah di RSUD Srikalang. Terima kasih. Juang-juang. Terima kasih kepada Bapak Dirut RSUD Srikalang. Dan selanjutnya sebagai informasi, nanti setelah arahan dari Bapak Bupati Dery, Bapak Bupati rombongan nanti akan meninjau ruang Cimeres sekaligus pengundian kita sebagai tanda diresmikannya penggunaan atau implementasi Cimeres Kanza dalam pelayanan kesehatan di UPD RSUD Srikalang. Selanjutnya nanti akan meninjau pelaksanaan atau implementasi Cimeres Kanza dan meninjau ruangan ICU UPD Rumah Sakit Srikalang sekaligus mengaktifkan kembali ruang ICU. Dan sebagai puncak acara, kita akan mendengarkan arahan dan bimbingan dari Bapak Bupati Dery. Kepada Bapak Dr. Edi Kelenati Brutu, kami persilakan dengan hormat. Jujur, Horas, jujur. Saya kalau ke rumah sakit di sini senang, karena selalu ada hal baik. Alhamdulillah, puji Tuhan belum nggak pernah dirawat, jadi selalu occasionnya senang. Jadi doa-doa dari saudara-saudaraku semua membuat saya sehat. Amin. Doain terus ya. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Sekda, saya hormati para pimpinan OPD yang ada, Pak Kadis Kesehatan, Pak Kadis Kominfo, yang saya hormati Pak Direktur, bintang tamu kita hari ini, dan bintang-bintang tamu yang banyak ini, yang saya hormati Ibu Sari, pimpinan BPJS untuk wilayah kita, dan yang tercinta bekas pacar, belahan jiwa, yang saya hormati Kacap BRI, terima kasih Mas, dan rekan-rekan pers yang selalu aktif meliput kegiatan Kabupaten Dery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita jumpa di sini dalam keadaan sehat walafiat, lengkap untuk menandai satu prestasi baik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Dery. Saudara-saudara sekalian, tadi semua sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur. Saya ingin menyinggung beberapa hal saja. Beberapa hari lalu kami semua dipanggil Bapak Presiden Joko Widodo, tak terkecuali semua.
Sebagian besar tentu dia usul, bupati, wali kota, gubernur, Pak Dandi, Pak Kapolres, Pak Ayani, semua Forkopimda, menteri hadir semua. Lengkap. Poinnya itu adalah dia menggambarkan bahwa kita masih dalam keadaan krisis. Kita bersyukur bahwa COVID-19 kita sudah reda. Saya dengar dari Pak Direktur 1-2 bulan terakhir 0 pasien atau warga yang di rumah sakit umum Dairi untuk COVID. Memang sudah melandai. Kita sudah boleh lebih longgar. Tetapi ada krisis baru yang datang. Itu adalah akibat perang Ukraina dan Rusia. Ini yang membuat banyak ketidakpastian. Menjadi kompleks lagi. Jadi dia pesan ini belum dalam keadaan normal. Bukan dalam keadaan normal. Jadi dia pesan kalau tidak normal, belum keadaan normal, janganlah kalian bekerja, berpikir dengan cara-cara normal. Karena ini yang belum normal ini masih keadaan yang krisis ini, multidimensi ini, nggak bisa ditangani secara business as usual. Sudah pasti nggak masuk. Banyak sekali sektor-sektor itu masih hancur. Yang paling menantang sektor energi, sektor pangan, sektor transportasi, distribusi, ini hancur lebur. Ya, untuk menggambarkan kepada saudara bagaimana beratnya ekonomi sekarang, dia bilang kemarin seorang kepala negara menelpon saya, minta tolong kepada saya, pada Indonesia untuk mengirimkan kebutuhan pokok jagung mereka besok. Kalau tidak, kami akan terjebak krisis. Bahkan bisa eskalasi krisis politik. Krisis sosial, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik, bisa chaos. Bayangkan, seorang presiden, Perdana Menteri, memohon kepada Bapak Presiden untuk dibantu jagung. Jadi, susah. Banyak sektor usaha. Yang sektor usaha yang berkembang pesat, itu sektor kesehatan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian itu ada di jalur yang benar. Sektor kesehatan ini luar biasa tumbuhnya. Hampir semua konglomerat masuk ke sektor kesehatan. Masuk ke sektor kesehatan. Rumah sakit dibangun cepat sekali. Berbagai teknologi didukung oleh pemerintah masuk. Gitu. Jadi rekan-rekan sekalian itu good news-nya ada di sektor yang baik, sektor yang akan tumbuh terus, akan didukung terus oleh pemerintah, stakeholder-nya juga akan semakin baik. Kalau tumbuh dia, maka para pemainnya, praktisinya akan berkembang, SDM-nya berkembang, harusnya infrastrukturnya berkembang, akan memberi kesejahteraan kepada semua praktisi di dalamnya. Ya, itu pesan saya yang pertama. Jadi manfaatkan kesempatan ini lagi naik. Ya, bagaimana memanfaatkannya? Lakukan perencanaan sebaik-baiknya. Ya, Kadis Kesehatan minta duit sebanyak-banyaknya dari DAP. Tawarkan produk sebanyak-banyaknya. Demikian juga rumah sakit. Minta fasilitas besar-besarnya ya, untuk cepat tingkatkan kemampuan SDM secepat-cepatnya, perbaiki bisnis proses sebaik-baiknya, terapkan teknologi secepat-cepatnya. Ya, ini saatnya. Kalau udah urusan rumah sakit, urusan kesehatan kita, itu kementerian akan, Bapak Presiden akan, saya yakin akan memberi prioritas. Ya, jadi Pak Sekda, tolong, ya, ini harus kita dukung. Oleh karena itu saya sering berpesan, tambah aset, tambah aset. Nah, aset itu bisa dipakai lagi terus dan itu belanja modal. Gitu. Ya, minta. Kamu butuh apa? Minta. Ya,
Yang kedua pesan saya senang bahwa kita mulai pindah dari cara kerja konvensional menjadi cara kerja yang lebih modern. Teknologi nggak bisa ditahan. Ya, kalau kita tahan teknologi, kita yang lewat. Ya, tadi secara spesifik, Bapak Direktur bilang, kita yang berusia lebih lanjut pun sudah menyesuaikan. Ya, saya bangga kepada Anda semua. Saya ingin memberi semangat. Masuklah ke era digital. Ya, dapatkan skill-skill baru. Saya pada waktu Kominfo membuka peluang kepada daerah untuk mendapatkan jatah pelatihan digitalisasi, saya langsung minta. Di Sumatera Utara cuma kita. Di Sumatera Utara cuma Dairi yang minta dan dapat. Kita dapat 5.000 pelatihan digital tech untuk warga. Karena saya ingin mempersiapkan kita semua, SDM kita untuk masuk ke era baru. Peralatan dan lain-lain segala macam itu nggak banyak gunanya kalau SDM-nya nggak pindah, mindset-nya nggak pindah. Ya, ini akan terus, ini ada Pak Kadis Kominfo, teruslah cari peluang. Ya. Jika ada peluang, masukkan SDM kita untuk pelatih. Masukkan. Ya, selalu berkomunikasi antar dinas. Ada apa di sana fasilitas pelatihan? Masukkan. Ya, utamakan kita. Ya, karena kita yang harus melayani, ya, kita dulu harus siap, baru nanti warga prioritas dulu, gitu ya. Jadi Anda itu sangat penting, adopsilah teknologi, adopsi metode yang baru, sehingga kita bisa lebih efektif dalam melayani. Saudara-saudara sekalian, CRS itu tidak ada gunanya, tidak akan ada gunanya kalau kita nggak disiplin, ya. Ya, tidak punya etikal yang baik, tidak punya profesionalisme, tidak ada gunanya. Forget about it. Ya, profesionalisme itu artinya punya pengetahuan yang cukup, punya keterampilan yang cukup, punya etikal kondak yang baik. Teknologi itu kan contoh. Kenapa orang bisa tahu dia ngantri? Nggak usah ngantri. Karena dokternya disiplin. Kalau dokter yang nggak disiplin, nggak pada datang, ya nggak bisa. Roster yang nggak diikuti, itu bisa tahu kita kosong atau tidak. Itu karena ada jadwal, akan ada dokter A standby jam segini, didaftarkanlah pasien. Tapi kalau dokter yang nggak pernah disiplin, dia kerja di tempat lain lebih aktif daripada di rumah sakit ini, dokter spesialis yang nggak pernah nongol, dia nggak akan pernah. Jadi aplikasi itu nggak ada gunanya, ngerti ya? Nah itu satu. Yang kedua, SOP. Kalau SOP itu tidak dilakukan, bisnis prosesnya tidak dilakukan, ya, tupoksi kita tidak dilakukan dalam jumlah hari yang dipercayakan, ya nggak ada gunanya lagi teknologi tadi. Ya betul. Ya. Jadi semua balik lagi ke orangnya. Ya, teknologi hanya membantu. Ya, humanize the technology, yang penting orang di belakang sekali. Ya, hanya kalau itu dipadu, maka jadilah kita lembaga yang modern, lembaga yang luar biasa. Ya, jadi itu untuk kembangkan terus, ya, dan manfaatkanlah teknologi ini apa yang ada untuk semaksimal mungkin memanfaatkan kabupaten ini. Contoh ya, kemampuan BPJS atau negara untuk menanggung orang sakit itu ada batasnya. Hampir semua negara susah mengaplikasikan model-model seperti ini. Obamacare misalnya susah. Itu bertempur di dewan tuh, nyari duit tuh, bayaran itu nggak mudah. Jadi disiplin promoting, pencegahan, baru kurasi, penyembuhan itu harus dilakukan. Ya kalau orang semua nggak peduli,
kesehatannya semua sakit, nggak akan sanggup ya. Pasti nggak sanggup. Nah, jadi dengan SIM RS, harapan saya Pak, Bapak bisa kasih tahu kepada kami supaya kami bisa mengambil kebijakan. Desa mana disisnya apa? Desa A disisnya disentri. Jadi kebanyakan warga itu sakitnya disentri, Pak. Obat-obatnya disentri terus. Maka promosi yang harus kita lakukan adalah mencegah disentri itu ada. Betul kan? Nah, gitu caranya. Sehingga kita bisa berpikir, PKK turun, ya semua turunlah kita keroyok untuk desa itu disentri lah disease yang paling tinggi atau hipertensi. Berarti gaya hidupnya harus diperbaiki. Ya, input kalorinya diperbaiki. Misalnya suka minum tua, suka makan daging, konsumsi daging tinggi, ya diintervensi lah. Nah, misalnya, jadi promosinya, lalu mempromosikan kesehatan, pencegahannya, jadi penyembuhan itu hanya sedikit saja. Yang ketiga, dengan adanya model BPJS, kenapa bisnis pada masuk? Karena menguntungkan industri ini. Ada pilihan. Kalau kita semua ikut skema, ini yang lagi kita upayakan. Agar semua masyarakat ikut skema, yang bayar siapa? Yang bayar negara. Yang tepatnya yang bayar subsidi silang. Orang kaya membayar kepada orang yang kurang mampu ya. Jadi sistem yang dibangun itu berjalan, maka menarik. Wah, ini menarik. Jadi skema ini itu membuat distribusi kekuatan ekonomi itu menjadi lebih merata, gitu. Akibatnya sektornya menguntungkan. Siapa saja datang ke rumah sakit dibayar gratis, Pak. Nah, tinggal BPJS saja. Kalau BPJS bilang, wah, itu nggak masuk akreditasi, tidak boleh, tidak sah, ICU lah, dia nggak tanggung. Nggak ada yang mau bayar, nggak ada yang kuat bayar ICU zaman sekarang ini. Nah, jadi dia harus berusaha sekuat tenaga supaya BPJS bisa melihat, oh, semua tata kelolanya, cara-caranya, teknologinya, pencatatannya bisa ditanggung BPJS. Barulah model bisnisnya jalan. Jadi pesan saya juga pinter-pinter juga lah untuk membantu kami untuk menghasilkan PAD. Jangan lagi rujuk, pasien jangan dirujuk. Rujuk itu artinya pindahin rezeki orang lain ya, Bu ya. Rujuk itu rezeki karena negara udah siapin duitnya. Bayarnya ke rumah sakit sana, Medan. Ya. Justru lengkapi kita, kemampuan kita, SDM kita, supaya kita jadi rumah sakit rujukan. Papua Barat ke sini, Aceh ke sini, untuk melayani dan happy dan bahagia. Maka lebih sejahtera kita, karena udah BLUD. Sudah bisa membiayakan langsung. Sisanya ke pemegang saham, ke pemerintah, untuk kami juga membangun. Jadi supaya PAD kita naik. Ya, takut itu, sumbangan PAD ini udah besar sekarang, rumah sakitnya. Udah besar. Karena ya banyaklah kebijakan yang saya lakukan. Jadi fokus dari spesialis harus ke rumah sakit. Nggak boleh ke tempat lain. Tapi dipastikan spesialisnya mendapat penghasilan yang kompetitif. Tertutup kok biayanya, tertutup habis. Gitu. Jadi banyak yang antri ke rumah sakit udah ditampung sekarang. Karena kesehatannya tinggi, ya, fasilitasnya baik. Nah, jadi perlu dipelajari juga, ya. Jadi mungkin itu beberapa pesan saya. Sambil juga, jadi dikembangkan terus CMRS-nya. Satu, pelayanan kepada masyarakat. Kedua, pengelolaan bisnis, pengelolaan operasi, pelayanan dan bisnis. Ketiga, pelaporan kepada pemegang saham kepada kita, untuk kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan. Ya, Pak Sekda. Pak
Kadis Kesehatan. Berikutnya info jaringan. Jadi tugas Pak Kadis memikirkan supaya jaringan di sini tidak lagi berdoa. Bandwidth tiap kali tambah, ngomong ke Telkomsel, kasih supaya di sini kuat. Ya Bapak sama kita sama Pak Kadis nggak bisa mengatasi sendiri. Ada infrastruktur besar. Cuman melayani sini aja nggak masuk ke mana sendiri. Jadi mesti belanjanya dari Bapak, Pak Sekda ya. Ya. Nah, lalu apa lagi tadi hambatannya? Semua itu. Masih udah ya. Berikutnya mumpung ada Pak BRI, kita harus saling bantu. Ya, satu, saya minta tolong BRI untuk memindahkan dengan cepat transaksi dari tunai ke non tunai. Jangan lagi urusan pakai duit kertas itu. Nah ini bantulah Pak agar semua pusat-pusat pelayanan yang terkait dengan warga, apalagi terkait pembayaran, itu coba dipikirkan supaya segera pindah. Mau pakai kartu kredit boleh, kartu debit boleh, QRS boleh, terserah, segera pindah. Jangan lagi uang tunai. Ya, karena Pak Presiden Jokowi pesan kita harus digitalisasi. Ya, BRI kita kontrak berapa tahun Pak? 3 ya? Udah berapa tahun? Nah, setahun, tidak 2 tahun lagi Pak. Nanti kita tender lagi. Jadi manfaatkanlah secepat-cepatnya agar teman-teman juga punya adopsi teknologi yang cepat untuk bisa mengajak warga yang membayar menggunakan teknologi. Kasih insentif. Ya, kalau Anda pakai ini dipotong berapa? Ya, supaya mereka pindah. Ya, jadi tolong pesan sama ada hal-hal yang di luar kompetensinya rumah sakit. Mungkin Bapak bisa bantu. Saya lihat ini ruangan ini, itu interior desainnya sama sekali tidak ada. Kalau Bapak ke rumah sakit internasional, tidak ada dinding yang kosong. Semua memberikan pesan dan menciptakan kejiwaan yang baik. Colornya bagus, gambarnya bagus, tidak ada yang kotor. Ya, untuk ruang kamar anak-anak berbeda, ada pesan-pesan, ya, ada membangkitkan semangat. Itu semua digunakan. Karena kan sakit itu ada urusan itu ya, kejiwaan ya, biasanya dia merasa foamy, warming, ya, di samping orang yang lama, udah kasih treatment, dia cepat sembuh. Ya. Jadi mungkin BRI bisa bantu, ya, bagaimana caranya supaya ruang-ruang kita itu bisa mengadopsi ruang-ruang rumah sakit yang berstandar internasional. Ini banyak sekali peluang-peluang. Mungkin sebagian dikasih ruang untuk BRI berpromosi, ya. Betul nggak? BRI kan juga harus promosi supaya produk-produknya dipakai oleh masyarakat. Nah, kalau baliknya mungkin bisa dibantu ini interior desainnya. Mungkin itu pesan dari saya. Selamat atas soft opening ini. Kabarkanlah kepada seluruh masyarakat daerah agar mereka tahu bahwa kita semua bekerja siang dan malam bekerja untuk bisa meningkatkan pelayanan kita kepada warga. Gitu. Kalau kita tidak kabarkan, maka mereka tidak tahu. Ya, Bapak Kominfo, tugas Bapak membantu semua unit ini supaya lebih cepat mereka tahu dan lebih cepat pula mereka menggunakan jasa kita dalam banyak hal. Terakhir, tolong juga diperhatikan darah, kebutuhan darah. Ada di sini juga ya. Darah. Jadi saya berharap bekerjasama dengan
PMI tadi bagus sudah punya aplikasi. Saya berharap ya, kalau pendonor itu sekarang pakai kartu kertas ya. Ya, mulai ke depan itu bukan kartu kertas, handphone, Pak. Handphone dia punya password, user ID, dia bisa lihat histori yang di kertas itu di sini. Begitu. Dan dia bisa ngobrol dengan komunitasnya. Dan dia bisa tahu jadwal donor darah itu di mana saja, kapan saja, dan kerjasama dengan siapa saja. Dan dia bisa diingatkan oleh si aplikasi itu, Pak, waktunya jatuh tempo, Anda harus donor lagi. Itu alat. Jadi dilayani, ya, di touch, engagementnya bagus, sehingga dia tidak kertas lagi. Itu bisa. Akibatnya kita tidak lagi, kalau dia kebutuhan darah punya, dia langsung posting di situ. Tidak lagi lama-lama tidak lagi menggunakan Facebook, cari pun. Ini butuh darah, ini butuh darah. Pusing itu, kasihan masyarakat. Kenapa? Karena ekosistemnya udah di dalam aplikasi itu, database-nya. Sekali dia post, semua orang yang berkepentingan darah di seluruh Sumatera Utara udah masuk di situ. Dan itu terkenal cepat. Langsung ada notifikasi ke dia yang posting. Ada kesiapan darah segini di sini di Kolando dan di sana ada, di sini ada, gitu loh. Nah, ini Anda kan punya IT sendiri ya. Nah, bantulah kolaborasi dengan PMI ya supaya itu dia. Ya, sekarang semua digital supaya tidak ada lagi warga kita yang kesulitan dana. Sedih sekali ya. Saya pernah punya pengalaman sendiri. Ada warga kita itu ya, ada warga kita yang sangat kritis dan membutuhkan darah. Seorang pastor menelpon saya, lagi COVID, baru COVID. Rumah sakit itu semua takut ya. Di awal-awal, saya masih berada di rumah sakit. Di situ pusat COVID. Ya, peralatan juga belum komplit, APD masih dipakai berhari-hari dan lain-lain. Masih kacau. Saya harus datang menyumbangkan darah saya sendiri karena Pak Pastor bilang saya butuh darah. Udah malam, saya mesti pilih siapa? Cocok dengan darah saya datang sendiri untuk menyumbangkan. Ya, itu timingnya kebetulan cocok, kebetulan saya rela. Tapi kalau enggak, informasi yang tersebar bisa meninggal ya. Mana Soekarno Hatta? Iya. Iya. Tapi enggak, anaknya enggak dinamai nama saya. Ya, sempat viral kecil-kecilan waktu itu. Ya, jadi saya darah itu sangat penting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang penting jadi perhatian kita semua. Terima kasih untuk seluruh jajaran yang tetap semangat. Saya paham seringkali kita itu terpojokkan oleh peristiwa-peristiwa pelayanan kita. Begitulah masyarakat. Kalau masuk ke sini diharapkan pasti sembuh. Kadang-kadang pada akhirnya keputusan itu di tangan Tuhan. Ya kan? Jadi tetap kuat, semangat. Imbalannya dari disediakan oleh Tuhan yang berkuasa untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Jual-jual. Horas. Jual-jual. Bukan demikian tadi arahan dan bimbingan dari Bapak Bupati Deli. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Bupati. Baik, demikian tadi acara telah dibuka dan selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Bupati Deli untuk meninjau ruangan Museum RS di dan di lantai dasar. Dan sebelumnya mohon siap Bapak juga untuk foto bersama dengan seluruh peserta. Mohon ada fotografer untuk mengadakan. Nggak apa-apa itu, kira itu.
Oke. Satu, dua. Oke, Pak. Gimana sehat? Ya, satu, dua. Ini, Pak. Abi, Pak. Satu, dua. Oke. Gimana cukup sehat? Presisi kalau di polisi Kapolri. Ya, Pak. Jangan Satu, dua. Oke, Pak. Say no to drugs. Oke, Pak. Izin. Satu, dua. Oke. Ya. Ini si Bang Nan. Cari apa? Kami persilakan Bapak Bupati dan Bapak Ini kosong kan? Siap. Dari depan apa enggak? Dari depan. Kenapa ya saya suka turun apa nih? Coba mana? Ini siapa lagi? Jadi saya mau di samping saya ada Ibu, ada Pak Dirut, ada Pak Sekda, Pak Kadis, Ya, Pak. sama BRI. Sama BPJS. Mana? Silakan apa-apa. Sidikalang ini Pak Bupati kita Dr. Edi Kelengate untuk akan meresmikan Simeres di RSUD Sidikalang. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, Ridho, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, maka layanan RSUD dengan menggunakan SIMRS bersama ini kita resmikan. Ya.
Tadi tolong dijelasin ke Bapak. Udah di sini. Kontrol box ini masih kita programkan untuk pasien yang berulang. Pasien yang sudah pernah berobat sebelumnya bisa langsung mendaftar. Pak, nanti mereka akan ada dua cara, Pak. Pertama dengan adanya scan barcode kartu JKN. Ketika dia sudah scan barcode kartu JKN, maka mereka akan masuk ke sistem. Namanya akan ada kartu BPJS tidak. Yang ada daftar sudah ada contoh sudah punya contoh. Oke. Udah pernah berobat? Bapak yang saya sendiri Pak. Ini di tegak sudah. Bocor ya. Yang Sini kan? kurang bawah. Itu Ini kabelnya sebelah sini dia. Nggak keluar kan? Izinnya Pak. Dari sini kamera. Kartu yang lain? Ini Pak langsung. Oke, yuk. Namanya sesuai dengan yang di Pak. Nah, Jadi COC-nya akan berobat ke poli dalam misalnya Pak. Nanti kita pencet poli dalam. Kita pencet poli dalam, langsung muncul namanya. Ada dua yang jaga Pak. Dokter ini dengan 8 menit. Sebelum hari dokter jumpa ini akan pencet bersama. Nah, akan tertera data seperti ini Pak, bahwasanya COC akan berobat sesuai dalam dengan peserta JKN di sini Pak. Di sini Pak ada beberapa peserta BPJS. tujuan sentri. Oke, terus. Ada peserta BPJS kita saja langsung istikat pasti. Terus Ya ini Pak, masuk. oke langsung tercetak. Langsung komputer kita satu. Boleh nih Bang. Nah, akan keluar nomor antrian Pak Yose di poli dalam dengan nomor antrian 17. Nah, kita akan print 2 kali Pak di sini. Oke kan Pak? 2 kali itu baru 1. Oke, ini baru 1 Pak, karena kebetulan sistem ini Pak tidak bisa langsung copy 2. Jadi 2 kali dipencet nantinya. Oh. Iya. Nanti ke depan kita akan kembangkan Pak. Ini satu untuk pemberkasan, satu lagi untuk nomor antrian pasien COC tersebut di poli dalam. Ini hasilnya. Jadi pasien tidak jadi pasien tidak akan berbondong-bondong antri di pendaftaran depan. Antrinya di sini. Ini langsung Pak, nomor antrian langsung sudah memang bridging ke setiap unit pelayanan Pak Poli. Oke. Nanti Poli Pak, dia akan dipanggil dengan antral kita Pak, antral online namanya. Oke. Ya, ada lagi program kita namanya antral online yang sudah kita set semua di komputer-komputer yang ada di setiap unit. Jadi mereka di unit jalan. Jadi mereka akan memencet panggil masuk, ketika dipanggil nomor antrian ini maka akan Random ya? di display kita Pak, nomor antrian 017 segera ke poli dalam di ruang itu. Iya Bu. Dia nunggu di mana ya? Ini langsung di poli dalam Bu. Enggak sekarang. Saya ambil, saya nunggu. Langsung ke poli dalam. Kalau di dalam tuh ini. Yang di sana Pak. Di depan. Nanti pihak poli dalam akan memanggil. Melalui aplikasi antrian online namanya. Boleh bertanya? Jadi ini kan kalau mereka datang langsung ya? Ya, oke, saya dari Tanah Pinang nih. Boleh. Ya, saya dari Tanah Pinang, saya kalau datang ke sini nyampainya udah siang gitu. Saya mau appointment tuh sehari sebelumnya. Bisa nggak saya lewat aplikasi pakai handphone atau seperti apa? Baik, saya akan jawab bisa Bu. Apabila ada peserta di JKN,
rekam bisa melalui mobile JKN. Mobile JKN itu Bu 1 kali 24 jam sebelum pelayanan berjalan. Iya, 1 kali 24 jam berlaku. Untuk mengambilkan nomor antri. Prosesnya nanti akan seperti ini. Iya, Pak. Nanti akan terbridging ke SIM RS Kanza kita, Bu. Ketika dia sudah mendaftar melalui mobile JKN, maka akan terbridging antriannya ke SIM RS Kanza ke antrian online di setiap unit. Besok saya datang, saya nyampe, saya perlu ke sini lagi atau Tidak perlu lagi, Bu, karena kita sudah punya antrian secara digital melalui mobile JKN. Ini ada di mana? nomor ini saya dapat Di mobile. Di mobile. Bentuk Iya. yang seperti ini tapi di mobile. Di mobile ada, Pak. Jadi kalau ini Pak langsung ke sini. berarti ada kemungkinan orang yang datang langsung ke sini itu dapat antrian lebih siang ya. Bisa, Bu. Karena tersistem dia, Bu, otomatis. Ini antrian orang dari mobile JKN bisa pendaftaran. Bisa di kasus tidak kenal atau kasus tidak lanjut. Artinya bisa saja kemungkinannya nanti untuk ke depan orang nggak akan datang ke sini lagi ya semuanya karena dia Bisa, bisa Pak. kecewa kan siapa tahu udah penuh kan bisa ya. Iya, bisa. Orang yang datang Bisa, ke sini bisa jadi dia nggak dapat tempat lagi kan Karena udah penuh kan? karena udah penuh lewat. Jadi artinya sebaiknya rumah sakit dia mempromosikan dari rumah dong. Daripada dari sini kan ada potensi kecewa. Sehari sebelumnya. Nah, maka ada kampanye yang harus disiapkan untuk Tapi mungkin saja ini ada yang sesuatu yang sangat-sangat urgent. Dia sehari sebelumnya nggak ada apa-apa. Tiba-tiba hari ini pagi-pagi terjadi sesuatu dan dokter sudah penuh. Nah itu juga mesti ada kebijaksanaan. itu masih emergency dong. Kita masukkan UGD. 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 Ya kan dia bisa ke UGD. Ya kan ada UGD. Ya. Terus ada satu lagi, Pak. Kita sudah seperti yang Bapak dari Mas bahwasanya kita sudah membuat satu aplikasi namanya RSUD Sidik yang sekarang sedang yang terkini. Kebetulan ada kita sudah coba semalam melalui aplikasi Android namanya RSUD Sidik. Pasien yang umum yang sekarang kita masih buat di pasien yang umum bisa mendaftar dari rumah dari nggak harus ke sini dia melalui aplikasi. Pasien namanya. Boleh lagi ya satu lagi ya. Oke. Saya udah nih masuk ya kan. Terus dokter bilang dia kasih resep obat ya. Nah ini saya harus ngantri lagi nggak di apotek atau dokter sudah bisa langsung masukkan dia punya resep langsung ke apotek? Sudah. Oke. Oke. Berarti saya dapat nomor lagi ya? Tidak, Atau Bu. enggak? Tidak lagi. Untuk pembayaran? Nomor pendaftaran awalnya tadi biar kita Untuk pembayaran? Untuk ngantri pembayaran, untuk ngantri nunggu obat. tidak lagi. Oh, jadi saya nggak perlu dapat nomor lagi untuk pembayaran. Tidak perlu lagi. Oh, jadi saya keluar dari ruangan dokter, saya langsung ke Ke bagian farmasinya, Bu. kalau dapat Nanti obat. farmasi akan memanggil, Bu. Oh, untuk pembayaran. Untuk obat itu yang BPJS kan, Bu, dia langsung ke farmasi ngambil obatnya tidak ada bayar, Bu, secara tunai karena dia sudah terserah BPJS. Tapi kalau ada itu langsung ke kasir nanti. Ada tantangan buat rumah sakit. Nah, pada saat pendaftaran lebih cepat ya dengan antrian online, berarti kan tidak ada ngantri di pendaftaran langsung. Nah, butuhkan waktu yang memadai karena nanti pasien pasti akan numpuknya di ruang tunggu. Oh, oke. Bertanya lagi supaya nggak numpuk. Misalnya saya dapat nomor 10. Saya seharusnya saya datang ke rumah sakit supaya nggak numpuk. Bisa nggak dikasih ada jamnya harap hadir di rumah sakit jam sekian. Nanti akan dikembangkan demikian, Bu, ke depan. Berarti itu harus ada koordinasi dengan dokter satu pasien itu berapa menit. Ya, itu SOP tadi. Iya, SOP. Ya kan? Kehadiran dokternya juga harus pasti. Harus pasti. Dan kita tahu setiap bisnis kurang lebih apa pelayanan Terus harus program yang lagi gabung. Iya. Soal ya, ini kan bagus. Kira ini sebagian, nah. Si RS ini mulailah tahun ini diterapkan ke Puskesmas kalau dari mobilnya saya sudah bisa juga Pak. Nah, ya Pak, adopsilah di puskesmas sehingga masyarakat kita di wilayah kecamatan itu perilakunya sama. Tidak usah lagi dia numpuk, dia bisa
apa namanya melakukan pendaftaran dan lain-lain melalui mobile JKN. Ya kan betul. Tetapi kalau mobile JKN itu kan hanya pendaftaran, tetapi pengoperasian ya semua menggunakan SIMERES juga. Jadi di partisi SIMERES-nya ditarik pelayanannya ke sana, gitu ya. Sebetulnya banyak saya lihat pelayanan yang dilakukan oleh BPJS itu sudah ada. Gitu. Nah itu di tepuk tangan. Nah, jadi di dalam ada apa sekarang? Udah nggak kalah masih loam ya, Dek? Iya. Cuman Siloam lebih menghasilkan duit. Maksudnya? Mana? Apa? Bentar Bu, sedikit Bu. Oh, daftar aja. Nggak pakai kartu berobat. Ada status nanti. Status langsung. Artinya kalau saya udah punya BPJS tapi saya belum pernah ke rumah sakit ini, kan saya udah otomatis saya dapat dong kartu itu orang saya udah punya BPJS. Iya, itu kan BPJS-nya. Kartu BPJS-nya. BPJS Di rumah sakitnya nanti. Yang tadi saya pakai kartu apa? Kartu BPJS. Oh, kalau gitu untuk yang baru yang belum punya BPJS ke sini dong. Untuk yang baru yang punya kartu BPJS atau yang belum masuk kata yang umum, karena belum pernah ke sini Bu. Jadi belum ada rekam medisnya. Ini tadi ya pelayanan terbaru. Nanti dibaca medis segala macam. Nanti kalau untuk selanjutnya kenapa masih terganggu berapa kami? Berarti saya belum ada rekam medisnya. Oh, udah pernah berobat? Harus sama berarti. Udah berobat di rumah. Dia yang datang. Saya lupa. Jadi belum ada rekam medisnya. Nggak usah. Nggak usah. Termasuk kalau misalnya kita udah pernah ronsen gitu kayak waktu COVID kan dicek-cek sini tuh belum ada kartu. Kalau belum kita daftarkan dari sini dulu, lumayan berjalan meskipun kalau itu kan Di luar baru jadi. nggak usah Pak Badin. Ini kasih ke teman-teman media. Pasien kalau bisa kan aku boleh tanya. Sudah nomor 16 ini. Saya mengganggu sebentar. Sama baru pertama kali. Bapak tinggal di mana? Di Pontianak, Pak. Ada keluhan apa? Kenapa kamu sakit? Baru pertama. Karena ada yang sakit, Bapak yang sakit atau saudara? Sakit apa? Mau sakit tinggal. Kapan mulai terasa? Udah sebulan. Oh, Kita harus dari Pak. oh, rujukan ya. Sebelum yang di jalan, Bapak kesini ya. Terus jam berapa tadi datang? Ini baru nyampe. Baru nyampe. Iya. Sempat nunggu di luar? Sebentar Pak, kan Bapak lagi pengarah. Oh, ya. Terima kasih pengertiannya. Nah, sekarang mau daftar ya? Iya. Lagi daftar ya. Terus mencari dokter supaya bisa dilayani ya, keluhannya apa gitu. Katanya orang sarap belum ada di sini. Iya, Pak. Sejalan nanti dengan rekomendasi kita. Oh, lagi ya, doakan juga ya. Iya, iya.
Ya, keras dulu ya. Cepat sembuh ya, Bu. Ya, saya dulu. Senyumlah di senyumlah. Pakai masker. Karena repotnya nggak nyambung. Kalau dari BPJS misalnya jadi setiap kali dari puskesmas itu baru bukanya, kalau dibuka di sini langsung kelihatan. Bukanya. Iya, sudah bisa buka. Itu ada yang kliennya Bu. Tadi kan sempat belum datang baru dia. Ini pertama aja. Berarti sekarang Bapak ini mau mendaftarkan itu dia sudah terrecord di situ. Iya, kalau BPJS. Nah, yang nggak ada, kalau dia bukan BPJS, tak pernah dia belum terdaftar, nggak ada sistemnya. Mau dicetak kalau BPJS, kalau non BPJS kan nggak perlu mencetak, langsung aja. Oh iya. Itu Pak ada pasien langsung bukan hanya BPJS, tapi kalau dari Pak langsung Tapi kan ada pasien, dia berobat ke puskesmas dulu, dia bukan BPJS. Tapi dia berobatnya ke puskesmas ya. Sembuh itu ya. Dari mana tadi Mbak? Oh sama-sama. Oh dari Leparida ya? Atau Maluda? Enggak? Nah, jadi kalau dia bukan BPJS, bisa saja dia nyaman berobat. Tapi karena penyakitnya tangannya spesialis, dia harus ke RSUD. Dia tidak ada BPJS belum. Nah, jadi SIM RS lah yang namanya. Kalau ini kan kamu numpang di BPJS kan? Kamu kan punya SIM RS kan? Iya. SIM RS itulah yang mengkoneksikan semua warga daerah ini. Gitu. Jadi bridge antar Tapi Pak nanti kalau kita ada UKC Pak, kita punya Universal Health Coverage, udah nggak perlu lagi Pak yang umum gitu. Bapak BPJS. Universal Health Coverage. Tergantung duitnya kuat. Makanya butuh BRI Pak, ada cara. Luar biasa. Health Coverage. Bedanya sama BPJS sama ya? Ya, Bedanya sama BPJS sekarang? CSA dulu Pak. Enggak. UHC bedanya Oh, dengan skema ini BPJS. Universal Health Coverage itu artinya seluruh warga sudah masuk dalam BPJS kesehatan. Yang bayar apa? Sudah tercover. Yang bayar? Dari beberapa segmen Pak. Ada yang dari pemerintah, ada yang mandiri. Sekarang? Iya. Tapi tadi prosesnya mereka harus mendapatkan 14 hari juga dan lain-lain itu udah nggak ada. Itu untuk tekan mandiri Bu. Tetap. Enggak kalau Bu aja semua Bu. Boleh dari mandiri, boleh dari yang dari pemerintah, dia ya boleh juga dari pemerintah. Ini langsung ke konsultan, nomor antriannya langsung didapat. Terus mau di Paru, Bapak bisa langsung ke Poliparu ya Pak ya? Untuk antri di Poliparu ya Pak. Untuk selanjutnya Pak, silakan aktif menggunakan kontrol box kita kontrol ulang. Agar lebih tidak aktif lagi di dalam. Terima kasih. Mana harapan kita? Selamat datang. Itu merasa level
Sada jam. Belum tengah di. Bagi YouTube. Gue udah nggak nonton nih. Sering. Udah nengok. Ada? Sama malam tadi. Jadi yang related dengan dirawat ini cuma 3 orang. Masih itu programnya 2 aja. Bisa ada nih? Udah langsung mereka Pak, aplikasinya langsung. Bisa ya? Makan ya. Ini kablingnya tolong diperbaiki ya. Ini masih banyak sekali nih, bisa ketendang, kabur. Protek jadi lebih rapi gitu. Ya. Aplikasi kita harus ini nggak ini. Situ aja yang situ. Iya. Aplikasi kita maksud ada itu. Sukses ya, sukses ya. Biar tidur di rumah aja, Bu. Ini jago kita sebagai Ini satu persiapan satu tempat oksigen juga sudah pakai sampai kita pakai tabung-tabung lagi ya relatif pakai sentral semua. Tetap ini ya, ini kan ada satu ruangan yang di kaca ya. Ini biasanya Dia mengeluarkan atau dia terganggu? Iya, begitu Pak. Iya. Melakukan atau dikeluarkan. umumnya ya. Kan ICU ini kan tidak bisa dibesuk ya oleh keluarga ya. Iya, minimal jamnya. Ada 1 jam. Umumnya ini ya. Itu ruangannya itu kaca biasanya. Jadi keluarga itu sekedar mengintip aja biasanya. Nanti kita ada dari sana nanti. Oh ini ya, ini Dari sini nanti lagi kamar pasien baru. Terus yang kerja di mana? Dulu dan standby itu di mana? sorry, gue tanya Pak ya. Kalau ICU ada nih? Oh Kamar anestesi kita bisa saja. Iya. Persyaratannya juga harus Yang melayani di kamar operasi dan di makanya kita sudah bisa bilang ya. Mana tuh perawatnya? Khusus
Itu yang diskriminasi. Emansipasi Bu. lagi-lagi dokternya bersatu Bang. Ininya Nah, sini pun terkoneksi Berarti satu pasien ditangani oleh perawat. Ya, Satu pasien ditangani oleh perawat. Hanya ada 7, 4. Kalau mereka shift ya, ini sarannya, ini mesti dibeli. Nggak boleh pakai perban. iya Pak. Nah, Baik, siap. ini putih atau biru? Ya, Ya, siap. putih atau biru atau kuning. Logo kita kuning. Tapi yang umum lah, biasanya kalau saya lihat putih atau biru ya. Putih atau biru ya. Biru biasanya. Nah, ya. jadi kalau misalnya nih, mereka kan pasien ICU, terus harus ada pemeriksaan ronsen dan lain-lain, itu diperiksa di sini atau harus keluar? Sementara kan itu kalau misalnya ronsen maksudnya ada namanya ronsen mobile. Jadi ronsen yang saat ini kan jadi pasien yang perlu pemeriksaan ronsen saya langsung dari dengan syarat keadaannya lebih optimal. Mudah-mudahan ke depan ada. Berarti ini yang dibawa? Ya, Atau ada tempat tidur tidak langsung ini ya? Ini mobile. Yang itu pemeriksaan ada di ruang bawah ya, nggak ada yang Tidak ada bawah. Paling sih ada radiologi aja. Kalau laboratorium mereka Besar ini udah standar ya. Oke. di provinsi juga udah lulus kemarin ya Pak ya? kemarin kita sudah provinsi seperti dan kita mereka langsung sisi luar biasa katanya. Jadi langsung ditandatangani untuk perpanjangan surat izin operasional. Siapa dulu bupatinya kan? Berarti ini udah dipakai belum? Ya baru belum. Ini Oh baru dia diresmikan. Belum ini Standar. yang ICU itu ada virusnya. Iya kan? Iya kan? Dan dia bukan lain rumah sakit dan virus kan? Kalau di sini udah diketahui virusnya. nanti akan kita buat peta temannya. Iya. Peta temannya ada. Ada dari petugas rumah sakit yang dilatih telemedicine. dan masih belum ada sementara Pak, tapi rencana mereka nanti yang Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Kenapa? Kami kepada Bapak Rizal Tarigan yang berusaha Polri Bedah kawan-kawan. Sekali lagi, panggilan kepada Bapak Rizal Tarigan yang berobat itu terkoneksi langsung. Nah, biasanya kan kalau di ICU itu kan ada ruang tunggu keluarga ya. Ada Bu sebelah sana Bu, di luar dari samping bangunan ini di sudut sana. Yang ada gini-gini juga kan. Pasien ini atas nama keluarga dan begini. Ada ya. Dia nggak bisa dikecilin rumah ini. Dengan menjadi takut, bunyinya menyeramkan Pak.